Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan bersama mempelajari materi tentang aspek lingkungan pada kelayakan bisnis. Kemudian selanjutnya adalah kekuatan tawar-menawar pemasok. Jumlah pemasok sedikit. Nah ini. Jadi kalau kalian mau usaha, sebagai contoh ada seorang rekan saya memproduksi sederhananya adalah singkong keju. Nah ternyata jadi kadang kalian kalau ingin membuat suatu latar belakang tentang produk berbasis singkong itu harus jelas dulu. Singkongnya ini singkong apa? Singkong makan atau singkong racun yang untuk dibuat tapioka? Itu harus jelas. Ternyata kalian kan ingin ke singkong keju, ya jelas singkong makan dong. Ternyata yang memproduksi singkong makan itu tidak banyak. Dalam arti tidak banyak untuk skala ini skala industri skala usaha gitu kan. Jadi bukan beli di pasar untuk buat goreng sendiri hari ini, kemudian beli lagi minggu depan, tidak. Tetapi yang ingin kita beli secara rutin, itu ternyata tidak banyak. Penyedianya tidak banyak. Nah ini yang menyebabkan si tawar pemasok menjadi tinggi. Dia mau harga yang tinggi, mahal. Itu kita harus cari. Demikian juga yang sedang kami kerjakan tentang kopi. Ternyata kopi juga tidak banyak karena mereka beberapa tuh para petani sudah dikoordinir oleh satu grup perusahaan besar untuk memasok mereka. Tersisalah sedikit-sedikit. Nah ini juga kalau Anda ingin usaha kopi, jangan dipikir Lampung itu banyak kopinya mudah dapatnya. Tidak. Ya, harus pertimbangan dengan baik. Termasuk juga yang menarik tadi adalah ketan mangga ya. Nah, kita lihat dulu ketannya dari mana, mangganya dari mana gitu kan. Harganya berapa ya. Silahkan ya, jadi yang mau penelitian tentang topik itu masih menarik dan ingin. Jadi kalian lihat nanti keberlangsungan usahanya. Ya, jadi menurut saya itu sesuatu yang berguna untuk kalian nantinya ya. Jadi misalnya kalau kalian ambil penelitian itu ya, untuk kedepannya bisa menjadi bekal. Lakukanlah penelitian itu dengan sepenuh hati, kalian akan dapat bekal yang berharga. Ya, walaupun studi kasusnya adalah ketan mangga. Jadi kalau nanti kalian jadi seorang wirausaha, itu kalian sudah dapat masukan berharga dan langsung. Nah ini kembali ke ini jumlah masuknya sedikit. Kemudian produk pelayanan adalah unik dan mampu menciptakan switching cost yang besar. Nah ini kita pikir-pikir dulu ya, unik gitu. Nah ini akan menjadi suatu kekuatan tawar. Nah, tidak tersedia produk substitusi ini luar biasa kalau udah ini nih. Kita leading gitu kan. Nah, sekarang seperti contoh produk yang lama-lama sudah decline ya. Sudah decline atau sudah ditinggalkan orang walaupun masih banyak adalah rokok. Rokok itu ada produk substitusinya disebut dengan vape. Saya tidak tahu apa karena tidak pernah. Mungkin seperti sisa ya. Jadi orang lagi tidak ingin merokok seperti itu tapi menggunakan alat kecil yang katanya nikotin free dan lain-lain. Tetapi itu dulu nggak ada. Jadi kalau dulu belum ada produk yang seperti vape tadi ya, itu produsen rokok tuh luar biasa senangnya. Nggak ada produksi substitusi. Kalau mau rokok ya itu tembakau diberi ini kemudian dibakar. Ternyata sekarang ada produk lain dalam bentuk cair, sensasinya seperti rokok. Nah itu akhirnya kekuatan tawar pemasoknya menjadi rendah. Jadi si tembakau sekarang mungkin tidak lagi menggiurkan untuk dijadikan rokok karena sudah ada produk lainnya ya, ada produk substitusinya. Misalnya yang lain apalagi ya, yang belum ada produksi. Rata-rata semua sudah ada produk. Seperti beras ya, beras kita nggak senang makan beras, kita bisa makan produk yang lain ya. Oke, jadi itu kalau tidak ada produk substitusi, dia posisi tawar pemasoknya tuh tinggi. Pokoknya bikin bubur harus misalnya, atau misalnya bikin roti harus dari terigu. Ya terigunya menjadi mahal. Tetapi kalau bisa produk roti dari tepung mokaf, tetapi ada syaratnya, ya ada syaratnya. Dari produsen tepung mokaf dia
pasokannya lancar. Ya, itu baru bagus. Saya sekarang sedang mengamati salah satu produk yang namanya mie Jawa. Ya. Mie Jawa ya, mie DJAWA. Nah, itu ada, ya ternyata dia produk dari alumni PB, dari Mokaf. Tapi sayangnya pembelinya belum ada di gerai-gerai yang tradisional ya, seperti di supermarket, seperti di minimarket, dia belum ada. Seperti dia direct gitu. Saya belum sempat kontak lagi karena kemarin sempat berkontak hanya dari Facebook ya. Tapi lama-lama Facebook sudah ditinggalkan, saya juga jarang main. Nah ini ya. Nah ini sebenarnya bagus. Jadi nanti ketergantungan kita terhadap terigu itu bisa terkikis lama-lama ya. Tapi syaratnya bukan tepung tapioka biasa ya. Tepung tapioka biasa dia tidak bisa harus dibuat bentuk difermentasi dulu tertentu, akhirnya menjadi bentuk tertentu, karena kan keunggulan terigu ini ada gluten ya. Sedangkan tapioka kan tidak ada, makanya harus dibuat dalam bentuk khusus ya, yang tolok ukurnya menurut Pak Beki itu kalau dibuat roti jadi, itu baru mocha. Itu. Kemudian pemasok mampu melakukan integrasi ke depan dan mengolah produk yang dihasilkan menjadi produk yang sama. Nah, ini ya kalau seperti ini agak susah gitu kan. Kalau konsepnya sebenarnya kan yang bagus tuh konsep berbagi ya. Produsen menghasilkan apa? Ya, produsen bahan baku, kemudian prosesor menghasilkan apa, distributor dan lain-lain. Jadi tidak sifatnya itu konglomerasi. Kalau yang seperti ini kan menjadi konglomerasi. Dia bikin bahan baku juga, dia ngolah produk juga, itu sesuatu yang sebenarnya dihindarkan ya. Karena beresiko juga ya. Walaupun sebenarnya pendapatannya menjadi lebih besar. Itu yang dihindari. Jadi kalau konsep-konsep seperti sekarang just in time dan lain-lain itu semua saling bagi kok ya. Jadi kecil seperti konsep Jepang itu, perusahaan rumahan segini ke sini jadi akhirnya saling ada ketergantungan. Modal yang ditetapkan juga tidak akan menjadi besar. Nah, ini dia, perusahaan hanya membeli dalam jumlah kecil dari pemasok. Jadi kalau kata pemasok, contoh ini sekarang ini saya baru baca running text sekarang, ikan belida termasuk dalam golongan ikan yang dilindungi. Wah, sekarang kelihatannya akan terjadi suatu perubahan. Pernyataan pempek itu dari ikan belida bisa ditangkap karena ikan belida itu dilindungi. Ya, akhirnya carilah yang lain ya nanti. Kemudian yang kedua adalah ikan baung. Ya. Ternyata ikan baung di Lampung itu tidak cukup memasok ke sekian banyak restoran atau rumah makan khas yang berbahan baku ikan baung. Makanya jadi kadang-kadang ikan baungnya itu dapat dari Kalimantan ya. Sebagai contoh, mungkin kalian dulu masih kenal dengan Ibu Cindo almarhum yang dia punya kantin di pertanian, itu dia pernah bilang susah membeli ikan baung karena ikan baung itu sudah dibeli oleh misalnya restoran pindang yang besar-besar di Bandar Lampung. Jadi si Ibu Cindo almarhum ini belinya dari dia. Jadi bukan beli langsung dari si penjual, nggak bisa karena yang dibeli sedikit. Jadi istilahnya nempel ya, nitip beli. Otomatis kalau nitip beli kan harganya mahal. Nah, sedangkan si pemasok tadi lebih mementingkan untuk si perusahaan ikan baung yang besar-besar tadi. Ya, jadi terpaksa yang lain adalah nebeng beli. Nah ini menyusahkan. Jadi posisi tawar pemasoknya itu tinggi. Dia bisa bilang aja tidak ada. Mengapa? Karena dia lebih mementingkan pemasok yang pembeli yang dalam jumlah yang besar ya. Saya lupa namanya di Jalan Kartini itu apa itu. Ada Pindang Uwo misalnya kan. Dia kan udah punya beberapa gerai. Pastinya dia membutuhkan ikan baung dalam jumlah yang besar. Akhirnya terpaksa. Nggak tahu kalau Sundawa yang di terminal itu dia bisa beli langsung atau dia nebeng beli gitu ya. Nitip beli mestinya harganya 1.000 atau 10.000 dia terpaksa jadi 11.000 karena dia tidak langsung beli. Karena hanya membeli dalam jumlah yang kecil. Selanjutnya adalah pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Ini apa ini? Nah, berupa kekuatan di luar perusahaan yang mempunyai pengaruh langsung dan kepentingan secara langsung pada
pengusaha ya, misalnya serikat pekerja. Ini biasanya ada serikat pekerja, ada kreditor, pemasok, asosiasi dagang. Nah, ini biasanya pengaruhnya bisa positif dan bisa negatif. Misalnya serikat pekerja, saya maunya harga upah saya upah minimumnya tuh UMP-nya harus tinggi. Nah, ini kan secara tidak langsung, secara itu kan akan mempengaruhi kepada misalnya harga jualnya. Seperti sekarang misalnya pekerja di Bandar Lampung sepakat 1 bulannya UMP-nya sekian, diokekan oleh pemerintah. Akibatnya kelojotan itu para pengusaha ya, karena tidak bisa membayar lagi. Salah satu solusinya kalau dia harga ininya tinggi, terpaksa produknya dinaikkan. Ini kan akhirnya membebani kepada si konsumen. Ya, ini sebagai contoh. Kemudian ada kreditor yang tahu-tahu naikin bunga pinjamannya, kan? Ada asosiasi dagang yang menjatah gitu kan, dan seterusnya. Nah, ini pengaruhnya bervariasi. Nah, ini aspek AMDAL kalian bisa baca saja ya, terkait dengan dampak lingkungan. Yang pasti adanya dampak penting. Nah, ini biasanya kalau perusahaan itu besar atau terkonsentrasi ya. Misalnya sekarang di Gunung Sula ya, di mana dia terkonsentrasi pengolah tahu dan tempe. Ya, mungkin kecil-kecil kapasitasnya 10, seton atau kurang, tapi ada 100 pengusahanya. Nah, mengakibatkan beban lingkungan ya, kalian tahu kan kalau berbahan baku kedelai ya, misalnya kalau tempe tidak lah ya, tempe itu kan paling yang dihasilkan adalah mungkin kulit luarnya kedelai ya. Tetapi kalau tahu dia diperas, ada yang keluar ke sungai. Ya kalau sedikit tidak masalah. Kalau 100 akan menjadi masalah. Ini contohnya nih di Surabaya, ya, illegal logging. Ya. Kalau agroindustri contohnya adalah itu tadi. Di industri tempe dan yang di depan hidung kalian adalah di Gunung Sula. Ya. Kedaton masuk dalam itu. Nah, itu bisa kalian lihat. Kemudian kalau kalian rumah di luar kota, ke arah kota bumi, kita sebelah kanan itu ada pabrik BW. Dari jauh aja udah bau gitu kan. Nah, itu salah satu aspek lingkungan yang harus dijaga. Nah, ini tahun 94 sebenarnya sudah ada yang baru tahun 2019 apa ya. Jadi makin disederhanakan. Karena memang aspek lingkungan ini boleh dapat dikatakan membebani. Makanya ada yang namanya istilah cleaner production, produksi bersih. Jadi misalnya suatu usaha, contohnya industri tahu, ya, tahunya dipres menghasilkan susu tahu. Sebelumnya sudah harus dilihat dulu sumber pencemarannya apa ini. Kalau industri tahu ampasnya berdekatan dengan industri oncom, itu bisa langsung kan. Kemudian prosesnya harus efektif ya, jadi jangan sampai nanti banyak yang keluar ya, terbuang ke lingkungan. Nah, itu sebenarnya bisa dikaji, sudah banyak sebenarnya yang mengkaji tentang cleaner production di tahu ya. Tapi mungkin penerapannya yang sulit ya, karena kita tahu kapasitas usaha itu kadang-kadang kecil. Jadi kalau harus memperhatikan ini katanya kurang modal. Tapi sebenarnya kalau bisa diyakinkan sekali bahwa mereka mau mengubah pola usahanya sedikit, pakai prinsip good housekeeping ya, cara kerja yang baik, itu bisa murah. Karena mungkin sudah susah lebih tepatnya susah mengubah pola kebiasaannya. Jadi pakai cleaner production. Kemudian, nah ini AMDAL versus ANDAL ya. ANDAL itu bagian dari AMDAL ya. Telaah secara cermat mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan. Jadi AMDAL itu menganalisis dampak pentingnya, dia melakukan ANDAL ya. AMDAL dengan ANDAL, jangan bingung. AMDAL studi keseluruhannya, ANDAL bagian dari AMDAL. Ini kalian bisa temui di mata kuliah manajemen lingkungan dan mata kuliah pengolahan limbah agroindustri misalnya ya, kalau di THP. Kalau di TIP 2 memang THP
itu lebih difokuskan kepada aspek kimia, biokimia, gizinya. Ya, sedangkan TIP lebih difokuskan bagaimana ini dari sisi ekonomi, manajerial, serta nanti kelayakan industri. Ya sebenarnya saling gabung. Dulunya itu THP ya TIP jadi satu. Ya. Tetapi karena sesuatu dan lain hal, akhirnya dipisah. Nah, dampak penting itu adalah perubahan lingkungan yang amat mendasar diakibatkan oleh suatu kegiatan, dalam ini kegiatan industri. Ya tadi misalnya di Gunung Sula, sungai tadinya bening bisa digunakan untuk hajat hidup ya, misalnya untuk mencuci, ya tidak saja dikonsumsi lah mencuci. Sekarang dengan adanya suatu kegiatan pengolahan tahu menjadi tercemar, tidak bisa. Nah itu dampaknya sudah penting, sudah mengubah lingkungan secara mendasar. Yang tadinya dapat digunakan sekarang sama sekali tidak dapat digunakan. Itu sebenarnya perlu diamdal. Tetapi kelihatannya itu sulit ya, karena dia kumpulan dari beberapa usaha ya, banyak usaha, jadi kadang tidak sependapat di satu pola pikir yang sama ya, jadi tidak merasa aspek lingkungan itu penting. Nah ini ada aspek AMDAL, ini masih sudah terlalu lama ini sebenarnya bukan itu ya, tahun 2000-an. Nah ini dia, ini jadi kalian harus juga perhatikan apabila kalian mengolah atau akan terjun di dunia agroindustri. Masukannya apa? Proses pengolahannya bagaimana? Keluarannya nanti apa? Produk. Nah, ini yang sebagai sumber pencemaran. Limbah non reguler dengan limbah reguler. Jadi misalnya tadi kalau misalnya ketan mangga, mangganya itu kan dikupas tidak bisa semua. Ada kulit dan bonggol. Kalau masih kecil ya bisalah buang ke tempat sampah atau ditimbun, nanti proses degradasi biologis ya oke. Ya, itu masih bagus karena dia sifatnya adalah biologis ya, suatu yang sifatnya degradable, dapat terurai ya. Kulit mangga maupun bonggolnya itu dapat terurai atau malah bisa dijadikan bibit mangga yang baru. Tapi kadang-kadang beberapa itu sudah di steril ya, seperti tahu bahan baku kedelai itu tidak bisa ditanam ulang karena sudah steril. Berbeda dengan kalau kita ada kedelai kita tanam, dia bisa berkecambah. Tapi kalau kedelai dari Amerika untuk bahan baku itu tidak bisa. Nah ini ada istilah BOD, COD, ini kalian akan kenal ya dan sudah kenal ya. Misalnya ada pengawetan di sini, pengolahan susu, ya, pengawetan pengalengan sayur, ya, gula tebu, ini ada semua. Ini ya non agro. Yang agro ini ya seperti kertas dari dan pop, susu, pengawetan dan pengalengan sayur, pengawetan makanan, gula dan tebu. Terima kasih saya ucapkan atas perhatian kalian. Semoga bermanfaat. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.